Salam hormat ingin saya sampaikan kepada orang yang telah mengundang Anda. Berikan aplaus aplaus yang luar biasa orang yang mengundang Anda. Bapak Ibu, kita akan belajar banyak dari orang-orang hebat. Bukan belajar dengan saya, karena saya juga belajar dari orang-orang hebat. Ada John Rockefeller. Kita juga akan belajar dari apa namanya, lagi something aja itu. Baik, Bapak Ibu, goal setting sesuatu yang luar biasa. Kita telah mendengarkan paradigma multi level marketing dari Pak Raja. Beliau jauh-jauh dari Pak Raja dari mana? Batam. Dari Batam. Close yang luar biasa buat Pak Raja. Kita juga sudah mendengarkan cara benar menjalankan bisnis momen Indonesia dari Bapak Saud Simatupang. Tepuk tangan buat Bapak Saud. Dan yang luar biasa, tepuk tangan untuk manajemen momen Indonesia Pak Zaki. Bapak Ibu, kalau boleh saya bercerita sedikit tentang saya ingin bercerita sedikit tentang saya. Saya lahir pada bulan November tahun 8 November 1968. Yang mau ngasih kado silahkan sebentar lagi November. Saya dilahirkan, bapak saya guru SD. Dengan kehidupan finansial yang sangat-sangat sederhana sekali. Dengan kehidupan finansial, tiap hari saya menyaksikan kehidupan orang tua saya dengan finansial yang serba kekurangan. Ibu saya, ibu rumah tangga biasa. Selesai SMA, teman-teman melanjutkan, mereka sibuk mencari perguruan tinggi yang mereka impikan. Tapi saya tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru karena saya begitu menyadari kondisi keuangan saya, keuangan dari orang tua saya. Selepas SMA, saya pergi ke Jakarta dan saya mengawali karir. Tahu karir apa saya? Karir pertama saya apa? Tahu Bapak Ibu? Saya pernah menjadi office boy. Selama 2 tahun saya menjadi office boy dan luar biasa, ibu saya orang yang luar biasa. Di tahun ke pertengahan, 1 tahun setelah saya menjadi office boy, ibu saya pergi. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Sementara ABK dulu gadget Anda. Halo. Halo. ABK dulu gadget Anda. Di 1 tahun setelah saya menjadi office boy, ibu saya berangkat ke Arab Saudi menjadi PRT. Luar biasa. 2 tahun kemudian, saya melihat ada kesempatan finansial cukup bagus karena ibu saya di Arab Saudi. Saya memutuskan untuk kembali ke kampung saya. Dan saya mengambil kuliah di Diploma 3 di sebuah perguruan tinggi yang sama sekali tidak terkenal. Sama sekali tidak terkenal. Lulus dari sana, mungkin saya salah satu orang di dunia ini yang tidak pernah mendapatkan kesempatan panggilan untuk interview. 100 kali ngelamar, 100 kali pula saya tidak pernah mendapatkan panggilan interview. Lamar lagi nggak pernah dapat panggilan interview, kasihan gitu. Tapi Bapak Ibu, apa yang ada dalam diri saya, bara yang ada dalam diri saya, ini yang bentuk saya. Hari ini sampai dengan titik ini, saya bisa punya rumah yang harganya udah di atas 2 miliar. Di
selama saya menjalankan momen, saya beli mobil Etios Falco, Toyota Etios Falco warna putih. Dan bulan April kemarin saya juga baru beli mobil Honda HRV warna putih. Saya suka bilang pada diri saya, office boy bisa beli mobil. Dan itu hanya karena sebuah impian yang tidak pernah padam. Hati-hati dengan pikiran Anda. Hati-hati dengan pikiran Anda. Saya akan memperlihatkan satu tayangan. Mohon lepaskan dulu, nggak usah foto, nggak usah difoto video ini. Anda simak saja dan masukkan dalam hati Anda, masukkan dalam pikiran Anda. Siap? Siap. Kita mulai sekarang.
menjadi bapak yang hebat untuk anak-anak saya. Saya hanya ingin menjadi anak yang hebat bagi orang tua saya. Tapi saya ini ada satu hal yang belum saya sampaikan. Ibu saya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang ada di sisinya. Amin. Perjuangan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada kata yang sangat baik sekali dari Maxwell Maltz. Beliau menyampaikan mengenai bagaimana membangun sukses melalui citra diri. Anda tidak usah berpikir sukses pada saat Anda sudah mempunyai pribadi sukses yang sudah disampaikan oleh Maxwell, maka Anda berhak untuk sukses. Apa yang disampaikan oleh Maxwell? Satu buku yang fenomenal, The Magic of Power, Image Psychology. Yang pertama adalah Sense of Direction. Apa itu sense of direction? Sense of direction adalah kemampuan Anda, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengarahkan dirinya sendiri, untuk memimpin dirinya sendiri, dan yang paling menonjol, dia punya prinsip yang sangat kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Andai kata pribadi yang sense of direction ini, dia adalah seorang karyawan, maka dia seorang karyawan dengan karir yang sangat cemerlang. Kalau kita implementasikan di momen, sekarang banyak sekali godaan-godaan mengenai multi level. Pada saat Anda berpegang pada sense of direction, kita berharap fakta juga sudah menunjukkan bahwa momen adalah bisnis terbaik. 11 miliar rekor tercepat multi level di Indonesia dicapai oleh Bu Ivani, member dari momen dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Plus untuk Bu Ivani. Yang luar biasanya hanya bermodal 8,5 juta. Bapak Ibu, yang kedua, understanding. Orang sukses berkemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan juga mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk memahami orang lain dan senang belajar memahami hal-hal yang baru. Dan Anda semua termasuk di sini. Sementara 1% telah meninggalkan ruangan ini, tetapi Anda masih ingin belajar sesuatu yang baru. Anda luar biasa dan hak Anda adalah sukses. Courage, ciri pribadi sukses yang ketiga menurut Maxwell, keberanian bertindak dan mengambil keputusan merupakan hal yang melekat dalam diri orang yang punya kepribadian sukses, apapun resiko yang menghadang. Sementara pecundang, dia hanya akan mengelak pada resiko. Sementara orang-orang yang kalah karena mereka menghindari resiko, mereka tidak berani untuk berhadapan dengan resiko. Anda orang-orang yang luar biasa. Berikutnya Sariti. Bapak Ibu, ini suatu yang sangat penting sekali, bukan hanya di kehidupan di momen, tetapi ini juga untuk kehidupan kita selamanya. Bahwa Sariti orang sukses punya ciri kemurahan hati, murah dalam memberikan pujian, suka menolong, bersedia membagi hak miliknya pada orang lain, adalah sifat-sifat yang menyertai orang-orang sukses. Apabila Anda sudah sukses, sudah berhasil meraih sukses, mudah-mudahan Anda juga mempunyai sifat Sariti. Pada saat kita mempunyai sifat Sariti, kita telah menumbuhkan kebahagiaan pada diri kita. Pada saat diri kita sudah bahagia, Allah akan buka rezeki pada kita. Self esteem, orang sukses memiliki harga diri yang sehat.
self esteem. Orang sukses memiliki pribadi yang sehat. Berarti orang yang tidak sukses memiliki pribadi yang kurang sehat. Suka mengemis, minta belas kasihan, dan mentalitas pecundang bertentangan dengan tabiat orang sukses. Satan berusaha keras mengembangkan potensi positif, kaya inspirasi, kaya kreativitas, kaya inovasi, mempunyai impian yang jelas dan tegas adalah ciri yang melekat pada diri orang sukses. Sementara ciri yang menonjol pada orang gagal, mereka tidak berani untuk bermimpi. Yang ketujuh, self-confident, bahwa orang sukses mempunyai percaya diri yang baik, tapi bukan berarti arogan, bukan berarti sombong. Pada saat kita merasa belum sesuai dengan 7 ciri sukses yang disampaikan oleh Maxwell, kita sesuaikan dulu frekuensi kita, kepribadian kita dengan apa yang dimaui oleh Maxwell, dan mudah-mudahan hak kita juga adalah sukses. Bapak Ibu, hanya 3 orang yang menuliskan impian mereka dengan jelas dan tegas. Sekali lagi, hanya 3 orang di dunia ini yang menuliskan impian mereka dengan jelas dan tegas. 3%. Nanti saya ngomong berapa? 3%. Persenanya nggak dilengkapi. 97% orang menimbang impian dalam angan-angan, 3% menuliskan impian secara rinci. Itulah mengapa jumlah orang sukses di dunia ini hanya 3%. Ini menurut Rockefeller, John D. Rockefeller tepatnya namanya. Ada yang kenal dengan Rockefeller? Ada yang kenal dengan Rockefeller? Nanti saya kasih hadiah seniman. Ada seniman nggak? Ada yang kenal dengan Rockefeller? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Rockefeller adalah konglomerat dan orang terkaya di dunia sepanjang masa. Kalau Anda tahu sekarang mungkin orang terkaya di dunia adalah Bill Gates. Tapi menurut majalah Forbes, Bill Gates saat ini mempunyai kekayaan sebesar 90 miliar US dolar. Sementara Rockefeller, kalau disesuaikan dengan nilai saat ini, kekayaan Rockefeller mencapai 3.000 US dolar. 300 miliar US dolar. Rockefeller adalah beliau yang mendirikan University of Chicago. Rockefeller yang mendirikan Rockefeller University. Rockefeller mendirikan Rockefeller Foundation, merupakan badan amal dunia yang saat ini mempunyai kekayaan 50 triliun. Bahkan kalau mungkin tidak terlahir orang yang namanya Rockefeller, PBB tidak akan pernah ada di dunia ini. Karena yang mendanai berdirinya PBB dan tanah yang sekarang bermarkas untuk PBB adalah sumbangan dari Rockefeller. Dia adalah raja minyak, memiliki 90% kilang minyak di Amerika, dan dia bisa membuat krisis dunia hanya dalam waktu 1 malam. Luar biasa? Enggak luar biasa. Tapi yang luar biasa, Rockefeller lahir dari keluarga yang sangat miskin. Nanti pulang silakan broadcast, silakan browsing Rockefeller. Bapaknya seorang penjual kelontong. Ada yang menceritakan bapaknya menjual obat-obat dewa dari pasar ke pasar, dan ternyata obatnya juga obat palsu, sehingga dia sering dianggap sebagai penipu. Kadang bapaknya tidak pulang ke rumah dan Rockefeller harus bertanggung jawab
untuk menghidupi keluarganya. Pernah Rockefeller kecil, dia menjual permen karet, dia potong-potong permen karet yang dia jual agar hasilnya lebih baik. Memang Rockefeller dari kecil sudah kelihatan bisnisnya, jiwa bisnisnya. Yang luar biasa dari cerita ini bahwa seorang yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi seorang yang luar biasa. Apakah kita bisa? Kita bisa, karena kita adalah sama-sama manusia yang punya kesempatan yang sama dengan Rockefeller. Nanti silakan cari biografinya Rockefeller ya di internet. Next, manusia adalah makhluk cerdas yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, termasuk beradaptasi dengan impian. Saya ulangi, manusia adalah makhluk cerdas yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, termasuk adaptasi dengan impian. Kalau kita buat impian, bayar apa gratis? Kalau ada yang bayar, bilang saya, Bu, Pak, saya diminta 1 juta mau buat impian. Next, jangan pernah berpikir tentang impian Anda tidak mungkin, tidak realistis, mustahil. Biarkan saja semua berjalan dan mengalir. Langkah yang paling penting selama berproses adalah jangan pernah memberi batasan kepada diri Anda. Anda harus menyatakan impian Anda secara tertulis. Ini akan bekerja seperti magic. Rasakan getarannya, getaran tangan Anda pada saat Anda menuliskan impian Anda di sarip kertas. Lakukan malam ini pada saat Anda pulang sampai ke rumah. Anda renungkan kembali apa impian-impian besar Anda yang belum terwujud. Anda visualisasikan dalam bentuk impian. Anda visualisasikan, bukan hanya diangankan, tetapi Anda visualisasikan. Anda tuliskan impian Anda. Saat Anda telah mengikrarkan impian Anda dengan sungguh-sungguh, disinilah ada sebuah rahasia besar. Law of Attraction bekerja, alam semesta akan bantu mewujudkan impian Anda. Law of Attraction ini adalah sebuah hukum alam yang sifatnya mutlak. Anda dari atas jatuh ke bawah karena hukum gravitasi. Itu adalah hukum alam. Bumi berputar pada porosnya dan mengitari matahari. Itu adalah hukum alam. Dan hukum alam sifatnya adalah mutlak. Demikian juga dengan law of attraction. Ini adalah sebuah hukum alam yang sifatnya mutlak. The law of attraction adalah suatu hukum alam yang bisa menjadikan kunci ampuh buka segala macam jenis suksesan. Singkatnya bahwa apa yang Anda pikirkan dengan fokus, itulah yang akan Anda tarik ke dalam diri Anda. Tapi sayangnya, LOA bukan hanya bekerja untuk hal-hal yang positif, tetapi LOA juga bekerja untuk hal-hal yang negatif. Pada saat Anda merasa gagal, pada saat pikiran Anda mengatakan sulit, maka hal itu akan benar-benar menjadi sulit. Itu adalah kerja dari Law of Attraction. Jika Anda sudah memahami mulai agenda besar Anda malam ini, sepulang dari sini nanti malam renungkan kembali impian-impian besar Anda. Apakah ingin membawa orang tua Anda naik haji, ataukah Anda ingin membeli rumah harga 13 miliar, warna putih, luasnya 1000 meter, ada kolam renangnya. Sekali lagi, jangan batasi impian Anda. Yang harus Anda lakukan pada saat Anda punya impian adalah nikmati pada saat Anda berproses. Jangan pernah memberikan batasan pada impian Anda. Tuliskan, gambarkan, visualisasikan, ikrarkan impian Anda dengan jelas dan tegas. Tuliskan target kapan impian Anda akan dicapai.
Tempel impian besar Anda di dinding yang mudah terlihat dan bagikan kepada dunia. Biarkan alam semesta membantu mewujudkan impian Anda. Impian Anda adalah desain masa depan Anda. Peluang ini tidak akan pernah didapat jika Anda hanya menyimpan impian Anda dalam angan-angan Anda. Jadi segera pulang sampai di rumah, segera visualisasikan impian Anda, gambarkan impian Anda secara detail, secara rinci. Misalnya ingin punya rumah, warna catnya warna apa, kolam renangnya Anda gambarkan dan sebagainya. Yang membedakan orang sukses adalah mereka membuat impian sebagai sebuah keharusan. Itulah mindset yang harus dimiliki pribadi orang sukses. 3 hal yang harus Anda perhatikan. Mau difoto, Mbak Ros? Pada saat Anda menuliskan sebuah impian, perhatikan 3 hal. Yang pertama, goal setting harus spesifik. Misalnya, impian saya ingin sukses. Itu adalah sesuatu yang abstrak. Impian saya ingin kaya. Itu adalah sesuatu yang abstrak. Impian saya ingin punya mobil. Itu sesuatu yang abstrak. Pada saat Anda menginginkan sebuah mobil, impian saya adalah mobil merek Range Rover warna putih. Karena saya suka dengan warna putih. Warna putih, dan akan target impian saya di tahun Desember 2017. Tuliskan itu. Saya ingin punya rumah 2 lantai dengan ada kolam renangnya warna putih. Putih lagi ya? Iya. Yang kedua, goal setting harus tegas, jelas, terukur, dan detail. Yang berikutnya, goal setting harus mencantumkan minimal bulan dan tahun target pencapaian. Mau difoto silakan. Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik buat saya. Pada saat anak pertama saya SMP, saya tahu anak saya terima telepon dari temennya. Bunga, nanti hari Sabtu kita mau main ya ke tempat bunga ya. Jawaban saya apa? Jangan main hari Sabtu besok, karena bunga mau diajak ayah pergi. Sakit loh hati saya. Karena saya tahu bahwa pada saat itu ayahnya hanya bisa ngontrak. Ayahnya hanya punya motor Honda Karisma. Makanya tadi saya sampaikan, saya ingin menjadi ayah yang hebat untuk anak-anak saya. Anda harus menjadi bapak ibu yang hebat bagi anak ibu bapak. Baik, bapak ibu, contoh buat impian. Impian saya rumah 2 lantai plus kolam renang, target Desember 2017. Contoh buat impian saya Range Rover warna putih, target Desember 2017. Impian saya menunaikan ibadah haji bersama suami dan kedua orang tua saya. Jangan sampai ibu bapak mendapatkan penyesalan seperti saya belum bisa memberikan sesuatu yang berarti buat ibu saya, sementara ibu saya sudah meninggalkan saya. Describe kembali ini sebagai closing. Saya sangat singkat sekali memberikan materi buat Anda. Lupakan aktivitas, taruh handphone Anda, taruh gadget Anda, dan kita akan melihat intisari dari disiplin itu seperti apa.
Anda begitu hebat. Sampai jumpa di puncak sukses. Saya Wiranto Rahmano. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita berikan